Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang strukturalisme genetik yang beranggotakan saya Lailatul Kamala dengan NIM 19017104, Marhaji Aidil Ajha dengan NIM 19017056, Putri Ayunda dengan NIM 19017065, Lisna Hayati dengan NIM 19017017 dan Rivaldo Salputra dengan NIM 19017071. Strukturalisme genetik yang merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer yang digunakan dalam menganalisis karya sastra baik novel, cerpen maupun puisi. Teori ini juga merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Teori ini juga menekankan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Dalam masyarakat, sesungguhnya manusia berhadapan dengan norma dan nilai. Dalam karya sastra juga dicerminkan norma dan nilai yang secara sadar difokuskan dan diusahakan untuk dilaksanakan dalam masyarakat. Sastra juga melukiskan kecemasan, harapan, dan aspirasi manusia. Oleh karena itu, kemungkinan karya sastra tersebut dapat dijadikan ukuran sosiologis yang paling efektif untuk mengukur tanggapan manusia terhadap kekuatan sosial. Selanjutnya yaitu kelemahan strukturalisme murni. Yang pertama, analisis struktur karya sastranya belum menjangkau secara keseluruhan teori sastra dan justru tidak berdasarkan teori sastra yang lengkap dan tepat. Hal ini justru akan menimbulkan tanda dalam mengembangkan teori sastra yang dinilai sangat penting. Yang kedua, karya sastra tidak dapat diteliti secara terasing dan terpisah, tetapi harus dipahami dalam rangka sistem sastra dengan latar belakang sejarah. Yang ketiga, adanya struktur yang objektif pada karya sastra makin diragukan. Peranan pembaca sebagai pemberi makna dalam interpretasi karya sastra makin ditonjolkan dengan segala konsekuensinya untuk menganalisis struktur. Yang keempat, analisis yang menekankan otonomi karya sastra juga dapat menghilangkan konteks dan fungsinya, sehingga karya sastra itu kehilangan relevansi sosialnya. Selanjutnya, fakta cerita. Sebagai salah satu dari bagian strukturalisme genetik, fakta kemanusiaan dimaknai dengan sebagai bentuk aktivitas manusia, baik berupa aktivitas verbal maupun fisik, yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Fakta kemanusiaan tersebut meliputi semua kegiatan sosial tertentu, kegiatan politik, budaya, seni, dan lainnya. Secara tegas, Farouk juga menjabarkan bahwa fakta kemanusiaan itu sendiri atas dua bagian. Fakta pertama adalah fakta individual yang merupakan hasil dari perilaku individual manusia baik yang berupa mimpi maupun tingkah laku. Fakta selanjutnya adalah fakta sosial. Fakta ini berkaitan dengan peranan sejarah dan dampak hubungan sosial ekonomi politik antar masyarakat. Nah, selanjutnya strukturalisme genetik muncul dengan memberikan pada asal-usul karya tersebut, yang sekaligus memberikan perhatian pada analisis intrinsik dan ekstrinsik dalam karya tersebut. Cara mudah menganalisis literatur dengan strukturalisme genetik dapat dirumuskan menjadi 3 tahap. Yang pertama, analisis elemen intrinsik karya sastra sebagai data dasar. Yang kedua, analisis background penulis. Nah, penulis ini memiliki kepribadian, gaya, ideologi, dan norma yang mempengaruhi karyanya. Dan yang ketiga, menganalisis latar belakang, sosial budaya, dan sejarah tempat sastra dibuat oleh penulis. Selanjutnya yaitu pandangan dunia. Pandangan dunia merupakan istilah yang cocok dan kompleks menyeluruh
dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menimbulkan secara bersama-sama anggota suatu kelompok sosial dan yang lainnya. Sebagai suatu kesadaran yang kolektif, pandangan dunia itu berkembang sebagai hasil dari situasi sosial dan ekonomi tertentu yang dihadapi oleh subjek kolektif yang memilikinya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.